करण 2 दिन में मेरी शादी हो रही है। शादी करने से प्यार मोहब्बत सब खत्म हो जाता है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan Potolo Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Home Team yang rilis pada tahun 2004. Film ini akan dibintangi oleh aktor Saif Ali Khan dan Rani Mukherjee, di mana dalam ceritanya mereka akan terlibat konflik cinta yang membuat mereka tidak dapat jujur dengan sebuah perasaan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai oleh seorang pria bernama Karan. Ia akan pergi ke New York untuk melanjutkan studinya. Ia diantar oleh ibu dan temannya Mihir. Ibunya berpesan pada Karan, selama di sana jangan terlalu sering mempermainkan hati wanita, karena selama Karan hidup, ia tidak pernah serius pada wanita yang ia pacari. Dalam arti, Karan adalah seorang playboy. Untuk menghindari ceramah yang diberikan, Karan mengalihkan perhatian mereka dengan menertawakan perempuan yang menghindari ibunya karena terlalu lama melakukan pemujaan untuk melepas kepergiannya. Ternyata, Karan duduk tepat di samping perempuan yang ia tertawakan tadi. Wajah perempuan itu begitu manis, naluri playboy yang ada pada Karan berusaha untuk mendekati perempuan itu. Namun, perempuan itu tidak peduli pada Karan yang masih terus mencoba mendapatkan perhatiannya. Karan hanya dapat mengetahui nama perempuan itu bernama Ria. Untuk menghabiskan waktu, Karan menggambar sebuah karakter pada sebuah tisu. Ia memberi nama pada dua karakter laki-laki dan perempuan itu yang ia gambar bernama Hum Team. हम तुम नहीं, हम और तुम. Tujuan Ria dan Karan sama-sama akan menuju New York. Tiket pesawat mereka transit 6 jam di kota Amsterdam, Belanda. Karan masih berusaha untuk dekat dengan Ria. Ia mengajak Ria jalan-jalan ke kota Amsterdam. Mereka keliling ke berbagai tempat. Hubungan mereka juga kian terjalin sedikit demi sedikit. Karan yang tidak bisa menjaga matanya pada wanita seksi langsung diceramahi oleh Ria. Ia bergumam kalau semua laki-laki itu sama saja, selalu mempermainkan hati perempuan. Sedangkan Karan berpikir kalau perempuan itu selalu saja jual mahal. Perjalanan mereka diakhiri perdebatan, sampai Karan sudah tidak tahan dengan ocehan Ria. Ia pun mencium Ria karena berpikir Ria sama saja dengan perempuan yang ia kencani, akan takluk dengan sebuah ciuman. Sayangnya, Ria tidak berpikir begitu. Ia sangat marah dan menampar Karan. जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो। Setiba di New York, Karan mengejar Ria dan menjelaskan bahwa mereka telah impas. Karan mencium Ria dan Ria menampar Karan. Namun kejadian itu tidak sesederhana yang dipikirkan oleh Karan. Enough करण, अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। Laki-laki itu perlu menghormati seorang perempuan. Ria berharap kalau ia tidak akan ketemu lagi dengan Karan. Lalu Karan bergumam kalau itu tidak akan terjadi. Selama hidup masih panjang, suatu hari nanti mereka akan kembali bertemu. 6 bulan kemudian, Karan tengah bercumbu mesra dengan pacarnya di sebuah pohon. Karan melihat Ria sedang naik sepeda dan ia pun langsung menghampirinya. Ria tidak senang melihat wajah Karan di hadapannya. Baginya itu adalah sebuah bencana. Tanpa disangka pacar Karan adalah teman Ria. Lantas Ria menceritakan kelakuan buruk Karan selama bertemu dengannya pertama kali, bahwa ia tidak bisa menghargai seorang perempuan. Cerita dari Ria pada pacar Karan membuat Karan putus dengannya, membuat pertemuan mereka kembali berakhir dengan pertengkaran. Lalu kita akan melompat 3 tahun kemudian di kota Delhi. Karan telah menyelesaikan studinya. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap yang membuat waktunya sangat luang. Ibunya yang mempunyai bisnis I.O. pernikahan menyuruh Karan untuk membantunya mempersiapkan acara pernikahan kliennya. Karan ditelepon oleh teman kerjanya. Ia mendapatkan kabar kalau Karan akan dipecat. Namun Karan memang sudah tidak peduli karena komik buatannya akan dimuat di sebuah koran. Jadi ia tidak akan pusing dengan penghasilannya. Selama persiapan pernikahan, Karan masih saja menggoda wanita yang ia lihat. Karan kembali bertemu dengan Ria. Ternyata pernikahan yang tengah dipersiapkan adalah pernikahan Ria. ये
था कि दुल्हन कौन है? Keesokan harinya, Ria akan pergi mencoba baju pengantinnya karena di tempat mereka tidak memiliki transportasi umum. Karan menyarankan untuk ikut dengannya. Karan berkata pada Ria bahwa ia tidak percaya Ria akan menikah. Ia bertanya pernikahan Ria itu karena cinta atau dijodohkan. Ria menjawab kalau tidak keduanya. Ia menerima pernikahan ini karena calonnya adalah teman kampusnya, yang kelakuannya sangat baik, tidak seperti Karan yang selalu mempermainkan hati wanita. आपका शादी का बिजनेस उनका जी जीना किससे कहते हैं? Hari ke hari, persiapan pernikahan telah selesai. Karan dan Ria masih saja berdebat, kali ini soal pernikahan. Karan berpendapat kalau pernikahan itu tidak penting, karena setelah menikah semua kisah cinta akan berakhir seperti kisah Romeo dan Juliet, yang tidak menikah namun kisah cinta mereka begitu indah. Sayangnya, Ria menganggap itu semua omong kosong. Pernikahan adalah awal dari semua kisah cinta. Laki-laki hanya memikirkan nafsu, makanya mereka tidak tahu apapun tentang cinta. Hari pernikahan telah tiba. Ria kini menjadi seorang istri. Entah mengapa perasaan Karan terlihat sedih melihat pernikahan Ria. Ia hanya memaksakan senyumnya di pernikahan itu. Setelah menikah, Ria akan pergi bersama suaminya tinggal di Eropa. Karan hadir untuk melihat kepergian pasangan itu. Karan juga masih saja menggoda perempuan yang ia lihat. Kali ini yang menegur Karan atas kelakuannya adalah suami Ria. Ia mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Karan adalah hal yang tidak berguna. Karan hanya akan menghabiskan waktunya. Pada dasarnya, laki-laki membutuhkan wanita untuk berada di sisinya. Laki-laki begitu lemah dalam menggunakan hati dan perasaannya. Suami Ria berharap suatu hari nanti Karan dapat mengerti apa yang ia katakan dengan menemukan cinta sejatinya. Lalu 3 tahun kemudian, di kota penuh cinta, Paris, Karan bertemu dengan ayahnya yang merupakan seorang fotografer terkenal dan akan menginap bersamanya. Ketika Karan berada di kereta, ia kembali bertemu dengan Ria. Tentu saja ia langsung menghampirinya. Ria tersenyum melihat Karan, namun entah mengapa ada kesedihan terlihat dalam raut wajah Ria. Ria membuka sebuah usaha butik miliknya di kota Paris, sedangkan Karan datang ke Paris untuk mencari inspirasi komiknya, di mana komiknya sudah sangat terkenal, hingga redaksinya menyarankan Karan untuk membuat novel Humtum. Saat mereka berpisah, Karan titip salam dengan suami Ria, namun Ria berkata kalau ia sudah tidak bersama dengan suaminya. Mendapatkan kabar itu, perasaan Karan begitu gelisah. Ia merasa dirinya harus ada untuk menghibur Ria. Ayahnya menyuruh Karan untuk menelpon Ria. Ia meminjamkan telepon miliknya. Seketika, Karan menghubungi nomor rumah Ria di Paris. Yang mengangkat telepon tersebut adalah ibu Ria. Ibu Ria sangat senang dapat berbicara dengan bahasa Hindi, karena selama ia tinggal di Paris, tak ada satu orang pun teman untuk berbicara selain Ria. Ibu Ria langsung memberitahukan alamat mereka. Lantas, Karan langsung datang ke rumah Ria. Ibu Ria menyambut Karan di rumahnya dan menceritakan soal hubungan Ria dan suaminya. Hubungan mereka begitu baik, namun sayang, Tuhan memberikan cobaan pada Ria. Setahun setelah menikah, suaminya harus meninggal karena sebuah kecelakaan. Ria masih belum dapat sembuh dari kesedihannya. Ia terkurung di dalam kota dan lebih sering diam untuk menutupi air matanya. Kemudian Karan datang ke depan butik Ria. Kala itu salju sedang turun begitu lebat. Ria dan Karan berada di bawah satu payung. Karan tidak begitu banyak bicara. Ia rasa hanya perlu hadir sebagai teman di samping Ria. Sampai mereka tiba di depan pintu rumah Ria. Karan meminta pada Ria untuk meminjamkannya payung untuk pulang. Thanks. Bye. Keesokan harinya, Karan menghubungi Ria. Ia mengajak Ria untuk makan siang, sekaligus ia ingin mengembalikan payung yang ia pinjam. Ajakan Karan ditolak oleh Ria, karena ia sangat sibuk bekerja. Karan tidak kehilangan akal. Ia datang ke butik Ria dan membawa makanan kesukaan Ria. Sayang, Ria tidak suka dengan kedatangan Karan setiap hari.
Ia sengaja datang ke kota Paris agar ia dapat sendiri. Ia hanya tidak ingin ada orang yang simpati padanya. Karan spontan bahwa ia tidak merasa simpati pada Ria. Ia membawa makanan ini untuk dirinya karena ia sangat lapar. Dan bagian untuk Ria akan dibayar oleh Ria sendiri. मेरे बारे में कुछ कहा क्या? Karan semakin sering untuk bertemu dengan Ria, sampai ayahnya mengusirnya karena Karan tidak ada waktu untuk orang tuanya. Sebenarnya yang dilakukan oleh ayah Karan agar Karan mau mengenalkan Ria pada dirinya. Lantas ayah Karan dan Karan sendiri datang ke rumah Ria untuk makan siang. Karan dan ibu Ria menyiapkan makanan. Ibu Ria punya satu keinginan agar anaknya kembali dapat bahagia dengan cara Ria harus menikah kembali. Ia tidak ingin Ria seperti dirinya yang hidup sendiri tanpa suami. Mungkin saat ini dirinya ada untuk Ria, namun roda waktu akan terus berputar. Di masa tua Ria mungkin akan kesepian, tanpa satu orang pun yang hadir untuknya. Ia meminta pada Karan untuk menemukan seseorang yang tepat untuk Ria. Sedangkan di tempat lain, ayah Karan sedang curhat pada Ria. Ia memiliki pekerjaan yang sangat sibuk dan sering keluar kota. Ia dan istrinya masih saling mencintai. Namun, karena kemarahan, mereka tidak ada yang mau mengalah untuk meminta maaf. Tidak terasa, waktu telah berlalu sampai bertahun-tahun. Mereka berdua berkomitmen untuk tidak melibatkan Karan dalam perpisahan mereka. Karan mendengar semua yang dikatakan oleh ayahnya. Baginya, ia tidak marah pada ayahnya. Ia hanya ingin kalau nanti ayahnya mengatakan kata maaf pada seseorang yang pantas menerimanya, yaitu ibunya. अच्छे लोगों पर बस बुरा वक्त आ जाता है। I will. Hari pun telah berlalu. Waktu liburan Karan di Paris telah selesai. Ayah Karan kelihatan sedih karena harus berpisah dengan anaknya. Bahkan ia tidak ingin mengantar Karan ke bandara. Ia hanya tidak ingin mengucapkan selamat tinggal. Saat di bandara, Karan begitu senang dengan kedatangannya di Paris. Ia telah mendapatkan ide untuk cerita Humtum, di mana dua karakter yang ia ciptakan pada akhirnya akan menjalin sebuah cinta. Sedangkan Ria sendiri, untuk pertama kalinya ia akan menantikan pertemuan selanjutnya dengan Karan. 3 bulan kemudian di kota Mumbai, India, Karan dan temannya Mihir sedang bermain tenis. Karan ingin Mihir menjemput Ria di bandara karena Ria dan ibunya akan datang 3 hari lagi. Sesuai dengan kata ibu Ria, ia ingin Ria menikah dengan seorang pria yang baik. Sekaligus Karan tidak ingin Ria menjalin hubungan dengan pria seperti dirinya. Dalam arti, Ria akan dijodohkan dengan Mihir. 3 hari pun terlewati. Mihir datang untuk menjemput Ria dan ibunya di bandara. Ria tidak tahu kalau yang akan menjemput adalah teman Karan, sedangkan ibu Ria begitu senang karena Mihir sesuai dengan apa yang dikatakan Karan, yaitu pria yang baik. और देखो निके-निके बच्चे सड़क के किनारे बैठे पानी। Ria dan ibunya akan tinggal di rumah bibinya. Tengah malam, Karan datang untuk bertemu dengan Ria. Alasannya, ia kelaparan dan ingin numpang makan. Ria sangat senang karena Karan mau berkunjung. Untuk saat ini, Ria tidak berpikiran untuk memulai hidup baru bersama seseorang. Karena baginya, mencari seseorang yang tepat itu butuh waktu. Karan terus mencari topik ke arah pernikahan, agar Ria mau berpikir untuk menikah dalam waktu yang dekat. Ia membuat simulasi jika mereka akan menikah, memikirkan berbagai rencana masa depan, tentang kerja hingga mau punya anak berapa. Karan sangat senang melihat Ria tersenyum membahas rencana pernikahan dan dia yakin kalau Ria akan bahagia saat menikah nanti. मैं सबसे ज्यादा और हमेशा सिर्फ तुमसे। Keesokan harinya, Ria datang ke rumah Karan dan bertemu dengan ibu Karan. Ia memberi sebuah hadiah dan mengatakan kalau hadiah tersebut adalah pemberian ayah Karan. Ibu Karan langsung merasa sedih, bukan karena sakit hati, melainkan rasa rindu. Karan masih berusaha menjodohkan Ria dan Mihir. Ia yang keluar berdua dengan Ria memanggil Mihir untuk menyusul mereka. Ia sengaja mempertemukan Ria dan Mihir agar Mihir mau mengajak Ria makan siang. Sedangkan Karan pergi meninggalkan mereka berdua. Ketika di mobil, rencana makan siang mereka batal karena Ria meminta untuk diantar pulang. Di malam hari, Mihir merayakan ulang tahunnya bersama Karan dan Ria di sebuah klub malam. Seorang perempuan bernama Diana datang di tengah acara kecil mereka. Ia kesal karena Karan membatalkan janjinya untuk bertemu. Tanpa disangka, Mihir dan Diana menjadi dekat di malam itu.
मुलाकात ही काफी होती है। Kejadian itu menjadikan Mihir bertunangan dengan Diana. Karan tidak menyangka kalau Mihir akan bertunangan. Dengan keadaan mabuk, Diana berkata semua rencana Karan yang ingin menjodohkan Mihir dan Ria. Sontak, Ria merasa malu dan pergi di tengah acara. Karan mengejarnya untuk menjelaskan semuanya. Ia melakukan itu untuk kebahagiaan Ria, agar ia tidak merasa sendiri di masa depan. Mihir adalah orang yang tepat karena dia merupakan orang yang baik. Namun bagi Ria kebahagiaannya tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Padahal ia sengaja pindah ke Paris agar keluarganya tidak memaksa dia untuk menikah. Sayangnya, orang yang selama ini ia anggap teman juga ikut menjodohkan dirinya. Karan tidak mengerti apa arti kebahagiaan seorang perempuan. Lalu Ria pun pergi. Ia berpapasan dengan Mihir. Mihir bergumam untuk tidak membohongi hatinya. Seorang perempuan dan laki-laki tidak akan pernah bisa bersahabat karena cinta akan selalu menghalangi. Karan adalah orang yang bodoh. Bahkan ia tidak akan sadar kalau dirinya telah jatuh cinta. Di tengah gemuruh hujan, Karan tengah mabuk dan bercerita di depan orang-orang kalau dirinya bukanlah orang baik. Ia hanya tahu mempermainkan hati seorang wanita, dan untuk pertama kalinya, ia berusaha berbuat baik pada perempuan. Namun, yang ia lakukan malah membuat perempuan itu sakit hati, serta membuatnya menangis. Ia bingung karena melihatnya menangis membuatnya ikut merasakan sedih. Kata-kata itu didengarkan oleh Ria di belakangnya. Ria datang untuk menjemputnya pulang. Di tengah-tengah jalan dengan keadaan yang mabuk, Karan mencium Ria. Ria tidak menolak saat bibirnya bersentuhan dengan bibir Karan, karena ia tahu kalau ia jatuh cinta pada Karan. Keesokan harinya, tepat di hari pernikahan Mihir dan Diana, Karan bertemu dengan Ria. Keadaan mereka terlihat sedikit canggung. Ria berpikir kalau mereka berdua telah jujur pada perasaan mereka dengan kejadian tadi malam. Sedangkan Karan, ia merasa telah melakukan hal yang kurang ajar karena mencium Ria untuk kedua kalinya. Setelah acara pernikahan selesai, Karan dan Ria bertemu untuk berbicara. Karan meminta maaf karena telah melecehkan dirinya. Dengan kata terpaksa, Karan ingin menikah dengan Ria. Sayangnya, bukan kata maaf yang ingin didengarkan oleh Ria, apalagi ingin menikah dengannya dengan wajah penuh penyesalan. Walaupun Ria mencintai Karan, ia tidak ingin menikah dengan sebuah kesalahpahaman. Akhirnya, untuk kesekian kalinya, pertemuan mereka masih belum berakhir bahagia. Ria menangis kala itu karena Karan masih belum jujur dengan isi hatinya. Jahat tuh, wahai merah. Beberapa hari kemudian, ayah Karan datang ke Mumbai. Ia datang untuk bertemu dengan anaknya. Ia menjelaskan kalau ia tidak ingin anaknya mengikuti sikapnya yang gagal paham apa yang diinginkan oleh wanita. Dulu, ia tidak berani mengejar wanita yang ia cintai. Sampai seiring berjalannya waktu, ia baru sadar bahwa ia telah kehilangan seseorang yang sangat berharga dalam hidupnya. Kata-kata itu juga membuatnya kembali berbaikan dengan istrinya. दूसरा मौका ऊपर वाला नहीं दे रहा है। Sedangkan Karan berusaha mencari Ria. Sayangnya, ia tidak menemukannya dimanapun dari Mumbai hingga ke Paris. Di akhir cerita, 1 tahun kemudian, Karan tengah bercerita dengan para awak media yang tengah meliput perilisan novel Humtum. Karyanya adalah bagian dari cintanya kepada satu-satunya perempuan yang ia cintai. Karan masih yakin kalau ia akan tetap bertemu dengan perempuan itu selama hidup masih panjang. Setelah sesi wawancara selesai, saat perjalanan pulang, wanita yang tadi dalam ceritanya datang menemuinya. Pada akhirnya, di tengah gemuruh hujan, mereka berdua dapat jujur dengan perasaan mereka. Selesai sudah ceritanya. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton sampai habis. Potolo Movie pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.